Ini adalah video keempat dari tata cara membuat laporan keuangan menggunakan Excel. Jadi, silakan disimak terlebih dahulu bagian pertama, kedua, dan ketiga agar bisa melanjutkan ke bagian keempat yang sekarang. Nah, di sini kita harus membuat yang seperti ini terlebih dahulu. Ini kosong ya isinya. Jadi ini hanya diwarnai saja, tetapi di sini kosong isinya. Nah, lalu silakan dibuat judulnya. Tata caranya sama, pembuatan judul sama dengan nama. Bisa dilihat di sini rumusnya, ya. Lalu untuk bulan tata caranya sama, sama dengan bulan dan seterusnya. Jadi sama saja dengan membuat bagian-bagian sebelumnya. Dan jangan lupa untuk membuat hyperlink untuk menu di sini. Kalau diklik menu, maka akan kembali ke menu awal. Kita kembali lagi ke buku besar pembantu. Silakan diklik dan kembali lagi ke sini. Dan sekarang untuk kode pembantunya, kita akan membuat hal yang seperti ini, sama seperti waktu membuat buku besar. Jadi caranya, kita kembali dulu ke kode, ya, karena kita ini yang akan kita buat. Jadi ini diblok seluruh kodenya sampai dengan ke bawah, sampai dengan habis. Lalu kita klik formula, lalu bisa diklik define name. Nah, ini tata caranya saya kasih tahu yang kedua. Selain kalian mengklik define name, bisa klik kanan di sini. Lalu pilihlah name arrange. Jadi sama saja define name atau name arrange. Kalau diklik, nah seperti ini. Nah, di sini pastikan A6 sampai A20 bagian di sini. A6 sampai dengan A20. Lalu untuk namanya kita kasih nama kode. Kalau sudah, klik OK. Kalau saya sudah ada, makanya saya cancelkan. Kalau kalian tetap diklik OK. Nah, lalu kita kembali ke sini. Sekarang kita akan buat. Caranya, silakan diklik di data. Lalu pilihlah data validation. Diklik data validationnya. Nah, di sini ingat awalnya biasanya any value. Nah, silakan dipilih list. Lalu di sini diketik manual sama dengan kode. Kode ini yang baru saja kita buat. Lalu ini insert drop down. Lalu silakan diisi error alertnya. Di sini stop. Di sini maaf kode salah. Jadi di sini harus terisi. Ya. Kalau tidak sesuai maka akan keluar peringatan seperti biasa. Kalau sudah, klik OK. Maka punya kalian akan muncul seperti ini. Ya. Nah, kenapa di sini kosong? Karena ini menyesuaikan dengan kode yang ada di sini. Di sini ada kosong, di sini ada kosong, dan lain sebagainya. Kalau di sini terisi semua, maka di bagian sini akan terisi semua juga. Ya. Nah, kita ambil contoh P001. Untuk nama relasinya, kita akan menggunakan rumus lookup. Nah, agar lebih mempermudah rumus lookup, kita kembali dulu ke kode. Jadi ke sheet kode, lalu kita akan menamai ini. Caranya diblok seluruhnya. Lalu silakan kita kasih nama lagi. Caranya klik formula define name atau klik kanan di sini. Ya, klik kanan di tempat kita blok name arrange. Lalu namanya kita kasih DAF underscore karena tidak boleh ada spasi. DAF kode. Kalau sudah, klik OK. Kalau saya karena sudah ada, saya cancelkan. Lalu kita kembali ke buku besar pembantu. Kalau kita sudah memberikan nama DAF underscore kode, kita barulah masuk ke nama relasi. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Ini patokan kita, titik koma, yang barusan kita buat, DAF underscore kode, titik koma, kolom kedua, titik koma, false, tutup kurung. Nah, kenapa ini dua? Nanti kita cek. Kita enterkan terlebih dahulu. Karena kita lihat di sini, ini yang kita tadi blok dan kita beri nama. Ini kolom 1,
ini kolom 2, ini kolom ketiga, ini kolom keempat. Berarti kalau kita butuh nama ada di kolom kedua. Makanya rumus yang kita gunakan tadi di sini ada angka 2-nya. Itu menandakan kolom kedua karena nama relasi itu ada di kolom kedua. Nah, lalu untuk status kita gunakan rumus yang sama dengan VLOOKUP buka kurung, klik di sini titik koma daf underscore kode titik koma. Jadi boleh huruf kecil atau huruf besar sama saja. Yang pasti tulisannya harus sama persis dan tidak boleh ada spasi. Titik koma, kita lihat status. Status ada di nomor 3. Titik koma false. Tutup kurung. Ya, kalau tidak jelas lihat di bagian sini. Enter. Nah, ini adalah kode untuk piutang toko abadi. Saldo awalnya sama dengan VLOOKUP buka kurung sama patokannya di sini C5 titik koma daf underscore kode titik koma 4 karena saldo awalnya ada di kolom ke-4 titik koma false. Tutup kurung, enter. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke bagannya. Di sini sama dengan klik tempat yang kosong di A9 ditambah dengan 1. Ya. Nah, kalau kalian ada rumusnya nanti terisinya seperti ini. Tapi nanti kita pelajari secara bertahap terlebih dahulu. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, di sini tinggal di blok, tarik ke bawah. Buatlah sampai dengan kolom baris ke 59. Jadi ada 50. Jadi nanti kalau dirasa kurang bisa ditambahkan lagi. Nah, kita kembali ke sini. Untuk tanggal kita akan gunakan rumus is error. If dan is error. Nah, untuk penjelasan is error itu bisa kalian cek videonya mengenai rumus is error. Kenapa kita butuh rumus is error? Jadi bisa dilihat di video yang telah ada di playlistnya ya, tentang judulnya rumus is error. Sekarang kita langsung lanjutkan. Nah, sebelum kita membuat ini kita akan menggunakan rumus if, ada rumus is error dan ada rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP kita patokan kita ke jurnal. Jadi kita buat ke sini, ini patokan kita ya. Makanya di sini kita akan buat lagi. Kita akan memberikan nama. Jadi caranya di blok di sini. Kita blok seluruhnya sampai habis, sampai dengan dari C sampai dengan L. Kita akan beri nama, caranya sama formula define name atau langsung klik kanan di sini. Lalu klik kanan. Nah, kalau di sini tidak ada, barulah bisa kita cek di formula. Hal ini dikarenakan kita membloknya langsung di kolom. Ya, kalau kita bloknya di kolom itu tidak ada name arrange-nya. Tapi kalau kita tidak blok di kolom seperti ini misalkan akan muncul name arrange. Makanya kalau kita ngeblok kolom, kalau tidak ada bisa diklik formula lalu pilihlah define name. Lalu di sini pastikan dari C sampai L. Jadi bukan dari A, tapi dari C sampai dengan L. Kalau dari A itu sudah kita buat untuk membuat sheet buku besar. Nah, di sini kita buat JU underscore kode. Kalau sudah, klik OK. Punya saya sudah ada, makanya saya klik cancel. Ya, punya kalian silakan diklik OK. Nah, kita kembali ke sini. Sekarang kita akan buat rumusnya. Sama dengan if buka kurung is error buka kurung VLOOKUP buka kurung A10.
Nah, di sini kalau tidak bisa diklik, kalau bisa diklik silakan langsung diklik, kalau tidak bisa diklik silakan diklik di tempat lain dulu seperti ini A13. Gunakan keyboard kalian ke atas, ke atas, ke atas lagi. Jadi A10. Jadi patokan kita adalah nomor 1 yang ada di A10. A10 dan C5. Di sini C5-nya, dan untuk C5-nya diabsolutkan. Nah, kalau tidak jelas silakan dilihat di bagian sini. Ya. Lalu titik koma yang baru kita buat JU underscore kode. Titik koma tanggal itu ada di kolom keempat. Nanti kita cek ya. Diisi dulu 4. Titik koma false. Tutup kurung sama dengan true. Titik koma kutip 2. Jadi itu jangan kutip 1-1 tapi langsung kutip 2. Lalu kutip 2 lagi, double. Titik koma. Ulangi lagi rumus VLOOKUP-nya. Nah, bisa dilihat di bagian sini. Rumus VLOOKUP ini diulangi lagi atau bisa kita kopikan lalu letakkan di sini. Nah, atau kita salin ulang titik koma rumus dari awal. VLOOKUP buka kurung A10 lagi, klik A10-nya dan C5 dan diabsolutkan. Jadi sama persis, diabsolutkan. C5-nya diabsolutkan. Lalu titik koma JU underscore kode. Titik koma 4. Titik koma false. Tutup kurung. Kalau sudah, enter. Maaf, di sini kurang tutup kurung di bagian true-nya. Setelah true itu kurung tutup, ya. Kalau sudah di-enterkan. Nah, kalau sudah di sini bisa kalian lihat kenapa tadi saya kurang tutup. Ini untuk menutup rumus is error. Bisa kalian lihat. Ini kurung buka, ini kurung tutupnya. Lalu untuk rumus is error ini kurung buka dan ini kurung tutupnya. Nah, tadi kurang tutupnya di sini. Bisa ditambahkan. Kalau sudah di sini kalau keluar peringatan ini hanya menandakan saya kurang tutup 1 kali lagi. Harusnya 2 kali, tetapi di sini 1 kali. Jadi tinggal kita klik yes saja. Nah, maka akan keluar tanggalnya. Nah, kalau sudah kita masuk ke bukti. Kalau bukti tata caranya sama. Nah, sekarang saya jelaskan dulu kenapa di sini kita buat 4. Nah, kita buat 4, kita cek di jurnal. Ini yang kita kasih nama JU kode. Ini kolom pertama ya dari C, ini kolom pertama, ini kolom kedua, ketiga, keempat. Berarti untuk tanggal itu ada di kolom keempat. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita cek lagi yang kita butuhkan adalah bukti. Bukti, kalau bukti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti akan dibuat ke kolom ke-5. Jadi sebenarnya rumusnya sama saja. Jadi caranya bisa kalian blok seluruhnya. Lalu klik kanan, copy. Lalu enterkan, biar rumus ini tidak hilang. Nah, kalau di-enterkan jadinya seperti ini. Barulah kita klik di bukti, klik 2 kali, jadi kursornya ada di dalam, klik kanan, paste. Nah, ini rumusnya. Sekarang ini rumus tanggal ya. Sekarang kita mau buat bukti. Berarti 4 ini silakan diganti angka 5. Balik lagi kalau tidak jelas, lihat di sini. Ini tadinya 4. Sekarang ganti 5 dan bagian sini jadi ganti 5 juga. Enter. Jadi konsepnya sama. Kalau ini pakai angka 4, dua-duanya pakai 4. Kalau bukti gunakan angka 5. Begitu juga dengan keterangan debit dan kredit. Sekarang keterangan kita lihat ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di kolom ke-6. Jadi rumusnya sama. Jadi ini bisa kita kopikan.
Jangan lupa cara mengkopinya, klik dulu di sini, lalu biar rumusnya terbuka, lalu blok seluruhnya, klik kanan copy atau Ctrl C ya. Kalau sudah, jangan diotak-atik dulu, kita klik enter dulu biar rumus yang bukti ini tidak hilang. Lalu pastenya di keterangan, caranya klik 2 kali sampai kursornya ada di dalam, klik kanan paste atau Ctrl V. Dan kita tadi sudah tahu untuk keterangan itu ada di kolom ke-6, berarti 5 ini kita hapus dan ganti 6. Di sini juga kita hapus dan kita ganti 6. Kalau sudah, enter. Debit kreditnya sama. Kita lihat lagi debit kredit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi debit 9, kredit 10. Ya, jadi 9 dan 10. Kita masuk ke sini. Jadi ini rumusnya sama. Saya percepat ya, saya kopikan, enter. Lalu klik di sini, klik 2 kali, klik kanan paste. Ini ganti 9 dan di sini ganti 9. Jadi dua-duanya diganti. Untuk kreditnya juga sama. Ganti tadi 10. Ya, kita ganti 10 dan di sini ganti 10. Enter. Nah, kalau sudah, barulah kita masuk ke saldo. Untuk saldo, kita rumusnya sama dengan yang kita buat di buku besar ya. Rumusnya cukup panjang, kita ulangi di sini. Sama dengan if buka kurung n buka kurung E10 di sini sama dengan kutip 2 lagi. Saya ingatkan kalau tidak jelas lihat di sini. Titik koma F10 di sini sama dengan kutip 2 lagi, tutup kurung, titik koma 0. Ini artinya jika E10 dan F10-nya tidak ada isi, jadi kalau benar kosong, dua-duanya kosong, maka isinya adalah 0. Jadi saldonya nanti akan 0. Tetapi jika tidak, kita gunakan if lagi, if buka kurung G5. Diklik G5-nya di sini. Jika G5 dan diabsolutkan sama dengan kutip piutang. Jadi intinya kalau tulisan piutang yang ada di G5, kutip lagi, jadi ada kutip pembuka, ada kutip penutup ya. Jadi kutipnya ada 2. Lalu titik koma G6 diabsolutkan ditambah sum buka kurung E10 lalu titik 2. Sekarang E10-nya ada 2 ya. Jadi ini mengulang yang buku besar. Kurung tutup dikurang sum kurung buka F10 titik 2 lagi. Jadi keluar 2 F10 kurung tutup titik koma G6 dibuat absolut F4. Intinya kalau yang di G6 ini pasti diabsolutkan. Dikurang sum buka kurung, ulangi lagi E10 lalu titik 2 tutup kurung ditambah sum buka kurung F10 titik 2 tutup kurung. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan di sini banyak yang E10, F10, ada E10 lagi, F10-nya double semua. Nah, sekarang salah satunya harus kita absolutkan. Nah, sekarang kita lihat E10 yang pertama yang ada di sini. Ya, dipastikan yang E10 yang ada titik 2-nya, salah satunya diabsolutkan dengan cara tekan tombol F4. F10-nya juga sama, diabsolutkan.
Nah, di sini E10-nya juga diabsolutkan. Dan di sini agak tidak kelihatan ya. Lihat di bagian sini F10-nya yang bagian terakhir F10.2 F10, F10 yang pertama ini kita absolutkan juga. Kalau sudah, klik enter. Nah, akan keluar peringatan. Ini saya kurang-kurung tutup 3 kali. Saya baru buatnya 1 kali. Ini kurang-kurung tutup 3 kali. Dan silakan dipastikan rumusnya sudah benar. Ini rumus yang benarnya. Kalau sudah, klik yes. Nah, kalau sudah, ini diblok dari tanggal. Lalu kita tarik ke bawah sampai kolomnya habis. Sampai barisnya habis. Nah, inilah hasilnya. Jadi kita buat tadi di sini ada titik kutip 2, ada kutip 2 hasilnya 0, maksudnya kalau di sini tidak ada isinya, di sini tidak ada isinya berarti sudah selesai. Makanya kita buat 0. Makanya saldo akhirnya adalah 46 juta yang ada di sini. Jadi ini tidak kita buat lagi. Jadi ini isinya kosong. Nah, sekarang kalau sudah dibuat, kita ambil contoh yang lain. Kita ambil misalkan P002. Nah, hanya 2 jurnal, yaitu jurnal tanggal 4 dan jurnal tanggal 23. Dan sisanya semuanya secara otomatis. Nah, itu saja untuk buku besar pembantu. Kita akan lanjutkan di neraca lajur. Untuk neraca lajur, silakan dilihat di video berikutnya. Itu saja untuk yang buku besar pembantu. Sekian dan terima kasih.